Halo, jumpa lagi bersama gue, Miminya Vesapedia, yang super kece, super cool, super keren sejagat raya, baik hati dan juga tidak sombong. Karena dengan sombong adalah jalan cepat bersahabat dengan setan, bukan begitu so? Dan gue asli Jawa Tulen. Namun keluarga gue memegang erat budaya Eropa, makanya gue diajarin main biola sejak kecil. Dan gue orang yang istimewa, karena gue lahir secara otodidak. Gue keluar sendiri dari rahim ibu sebelum bidan datang. Sorry, sekali lagi ini bukan kata gue, ini kata Dodit. Oke, kita lanjut dalam sebuah acara NKRI, nongkrong di Mari. Dikutip dari seaworld.com, Ahmad Sofyan dan Del Pedro saat ini mungkin lagi nggak bisa tidur nyenyak. Mereka lagi berada di dalam pelarian yang tidak akan ada ujungnya. Mereka bisa lari, tapi mereka tidak akan bisa bersembunyi sama sekali. Mau lari sejauh apapun pasti akan terdeteksi radar. Saat ini Ahmad dan Del Pedro sedang diburu oleh polisi, sedang dipantau dari berbagai tempat. Orang ini adalah sosok yang tidak berhenti di 212, tapi juga lanjut untuk membela Prabowo dan juga menghancurkan Joko Widodo. Ahmad Sofyan adalah alumni 212 pendukung Rizik Syihab yang sekarang sedang diburu oleh pihak kepolisian. Diburu atas dasar apa? Atas provokasi yang ia munculkan. Sudah berkali-kali orang ini bikin onar. Dia ini alumni 212 yang mendukung Ahok untuk dipenjara. Dia saat ini sedang dikejar karma. Ahmad Sofyan yang paling seru teriak-teriak anti Ahok saat itu ternyata bekerja di restoran cepat saji di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Orang ini katanya anti asing tapi kerjanya di perusahaan asing. Jadi ingat sama orang manusia dulu yang pernah bekerja di restoran pizza yang juga berkuar anti asing. Selama ini kita tahu bahwa banyak kaum munafik yang gak jelas, inkonsisten, bahkan berani-beraninya mengkhianati apa yang mereka pernah keluarkan. Menolak asing, tapi ternyata makan dan minum dari asing, menghidupi diri dan keluarga dari restoran franchise asing. Tapi anehnya, orang ini masih saja keluar-keluar Jokowi harus diturunkan karena gagal dalam menangani pandemi. Bahkan Del Pedro di dalam meeting Zoom yang dihadiri sama si Lijal dan si Rocky meminta kepastian dan jalur-jalur alias peta demo agar bisa menurunkan Jokowi. Ini sudah jelas menjadi sebuah aksi yang direncanakan. Ada orang-orang kuat di belakangnya. Ada para politisat alias politisi sesat. Kalau nggak mau dikatakan politisi bangsat yang sebenarnya lebih mewakili sifat bajingan mereka ini. Kembali ke Ahmad Sofyan. Saat ini manusia satu ini sedang diburu polisi. Netizen memviralkan wajah Ahmad Sofyan di Twitter. Dan ternyata menurut pemberitaan rumahnya ternyata kosong. Orang ini sudah kabur setelah ketahuan viral. Kenapa polisi seolah kalah cepat? Sebenarnya polisi nggak kalah cepat. Polisi sedang mengulur waktu aja mencari bukti-bukti kuat. Menahan Del Pedro adalah cara yang paling baik. Karena dengan menahan Del Pedro, mahasiswa sesat itu banyak yang bisa dibongkar. Saya yakin Del Pedro dan Ahmad Sofyan ini adalah dua sosok yang tahu banyak soal demo Jokowi Endgame. Yang ternyata uangnya sudah dibawa kabur bohik. Apalagi kita tahu bohirnya dari partai berkarat. Mereka ini bermain-main dengan mahasiswa, memberikan PHP. Makanya mahasiswa jangan goblok. Deal sama politisi itu pasti rugi, apalagi dari partai berkarat. Aksi Jokowi Endgame dikecam oleh masyarakat. Wajah-wajah provokator seperti Del Pedro dan Ahmad Sofyan pun diincar. Ahmad Sofyan ini berdomisili di Jalan Dukuh, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Dia bukan lagi mahasiswa, tapi dia sudah di bapak beranak 3. Polisi sudah memburu orang ini. Ketua RT daerah Kelurahan Dukuh pun mengaku kaget karena ada warganya yang diburu polisi. Ini membuktikan bahwa Ahmad Sofyan ini diduga jarang bersosialisasi. Jadi banyak warga yang gak nyangka. Kenapa? Karena memang mereka aktifnya di media sosial. Kalau di dunia nyata mereka membaur begitu cair dengan warga. Ini ciri khas teroris. Inilah gambar penampakan daerah lingkungan rumah Ahmad Sofyan. Polisi datang membuktikan bahwa memang Ahmad Sofyan ini bermasalah, bukan sekedar fitnah. Orang ini harus ditangkap, jangan kasih kendor, karena bisa saja Ahmad Sofyan ini mungkin jadi orang kunci dalam membongkar kedok besar. Kedok yang lebih besar bukan dari orang macam Ahmad Sofyan maupun Del Pedro.
Mereka ini orang dungu yang dijadikan anjing penyerang alias attack dog. Saya yakin pasti ada orang-orang besar yang merangkai suasana ini. Gagalnya demo Jokowi Endgame membuat mereka harus dicari. Damailah Indonesiaku. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih pula pada semua kru SeaWorld.com, kru Cokro TV dan 2045 TV yang telah menginspirasi saya dan banyak orang luar di sana. Mohon pamit, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dengan bijak, serta share ke medsos kalian. Wassalam.